Arga, besok malam kalau tidak sibuk, bisakah datang sebentar ke rumah ibu? Ada sesuatu yang ingin ibu ceritakan. Mungkin selama ini ibu terlalu lama menyimpan semuanya sendiri. Malam itu, hujan turun begitu deras sehingga suara tetesan air di atap seng terdengar seperti ribuan langkah kaki yang berlari di atas kepalaku. Aku, Arga, baru saja selesai menghitung sisa uang di dompet yang bahkan tak cukup untuk membeli kebutuhan selama seminggu ke depan. Sudah hampir 3 bulan aku tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota sejak diterima bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel elektronik. Kehidupanku jauh dari kata mudah. Gaji pas-pasan, pekerjaan yang sering lembur, dan beban untuk mengirim uang kepada ibuku di kampung membuatku harus benar-benar menghemat setiap rupiah. Meski begitu, aku bersyukur karena pemilik kontrakan, Bu Meli, dikenal sebagai perempuan yang baik hati. Usianya sekitar 45 tahun. Ia tinggal seorang diri di rumah utama yang berada tepat di depan deretan kontrakan. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, sedangkan anak sematawayangnya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Hampir semua penghuni kontrakan menghormatinya karena sikapnya yang ramah, tegas, dan suka membantu. Aku sendiri tidak terlalu sering berbincang dengannya selain saat membayar uang kontrakan atau sekedar menyapa ketika berangkat bekerja. Malam itu, listrik sempat padam beberapa kali akibat hujan dan angin kencang. Aku sedang mencoba tidur ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Aku pikir hanya ranting pohon yang terbawa angin, tetapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan namun jelas. Aku bangkit, melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 11:30. Siapa yang datang selarut ini? Dengan langkah hati-hati, aku membuka pintu. Di hadapanku berdiri Bu Meli mengenakan jas hujan tipis yang sudah basah kuyup. Wajahnya tampak pucat dan napasnya sedikit terengah-engah. "Maaf mengganggu istirahatmu, Arga," katanya lirih. Ibu benar-benar tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. Aku langsung mempersilahkannya berteduh di teras kecil depan kamar. "Ada apa, Bu?" tanyaku khawatir. Bu Meli menarik napas panjang sebelum berkata, "Listrik di rumah utama mati total. Bukan hanya lampunya, tapi semua alat juga tidak menyala." Bukan hanya lampunya, tapi semua alat juga tidak menyala. Ibu sudah mencoba menyalakan MCB, tapi tetap saja tidak berhasil. Besok pagi ada orang penting yang akan datang melihat rumah ini karena ibu berencana menjual sebagian tanah untuk biaya pengobatan kakak ibu. Kalau listrik tidak hidup malam ini, semua dokumen di komputer tidak bisa dicetak. Mendengar itu, aku langsung mengambil senter dan tas peralatanku. Sebagai teknisi elektronik, aku memang sering menangani instalasi sederhana meski bukan ahli kelistrikan. Kami berjalan menembus hujan menuju rumah utama. Suasana begitu sunyi, hanya suara hujan dan sesekali petir yang memecah langit. Setelah memeriksa panel listrik, aku menemukan kabel utama yang terbakar akibat korsleting. Aku mengatakan bahwa perbaikannya tidak mudah karena harus mengganti beberapa sambungan. Bu Meli hanya mengangguk pasrah. Kalau memang tidak bisa malam ini, tidak apa-apa. Ibu hanya berharap ada keajaiban. Melihat wajahnya yang begitu sedih, aku merasa tak tega. Aku mencoba mencari kabel cadangan di gudang kecil belakang rumah. Gudang itu dipenuhi perabot lama, kardus, dan beberapa lemari kayu yang sudah berdebu. Saat mencari-cari, tanpa sengaja aku menemukan sebuah kotak besi tua yang terjatuh dari rak. Kotak itu terbuka dan memperlihatkan tumpukan map coklat, foto-foto lama, serta sebuah amplop bertuliskan "Jangan dibuka sebelum waktunya". Aku hendak menutupnya kembali, tetapi Bu Meli yang baru saja ke gudang langsung terdiam melihat kotak itu. Wajahnya berubah pucat. Ia segera mengambil amplop tersebut dan memeluknya erat. "Maaf, Ibu tidak sengaja menjatuhkannya," kataku merasa bersalah. Melihat Bu Meli hanya tersenyum tipis, namun matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, memang mungkin sudah waktunya kotak ini terlihat lagi." Kalimat itu membuatku semakin bingung, namun aku memilih tidak bertanya karena merasa itu urusan pribadi. Setelah hampir 1 jam bekerja, akhirnya listrik berhasil menyala kembali. Lampu-lampu rumah utama menyala terang. Bu Meli terlihat sangat lega. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih dan memaksaku menerima sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Tetapi kutolak dengan halus. Bagiku, membantu orang yang sedang berkesusahan jauh lebih penting daripada menerima imbalan. Sebelum aku kembali ke kamar, Bu Meli memanggilku. "Arga, besok malam kalau tidak sibuk, bisakah datang sebentar ke rumah ibu? Ada sesuatu yang ingin ibu ceritakan. Mungkin selama ini ibu terlalu lama menyimpan semuanya sendiri." Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Sepanjang perjalanan kembali ke kontrakan, pikiranku dipenuhi rasa penasaran. Apa sebenarnya isi amplop tua itu?
Mengapa Bu Meli tampak begitu terkejut ketika melihatnya? Dan mengapa ia mengatakan bahwa mungkin sudah waktunya semua itu terungkap? Aku mencoba mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu dan memilih tidur karena harus bekerja pagi-pagi sekali. Namun keesokan harinya, sejak berangkat hingga pulang kerja, bayangan wajah Bu Meli yang penuh kegelisahan terus terlintas di benakku. Tepat setelah azan Isya berkumandang, aku berjalan menuju rumah utama sesuai janjiku. Lampu ruang tamu menyala redup. Pintu rumah sudah terbuka sedikit seolah memang sengaja menunggu kedatanganku. Aku menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara Bu Meli mempersilakanku masuk. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa malam itulah awal dari sebuah rahasia besar yang selama bertahun-tahun terkubur. Rahasia yang bukan hanya akan mengubah hidup Bu Meli, tetapi juga mengubah jalan hidupku untuk selamanya. Malam itu aku melangkah masuk ke rumah Bu Meli dengan perasaan yang masih dipenuhi tanda tanya. Ruang tamu yang biasanya tampak rapi kini terasa berbeda. Di atas meja sudah tersedia 2 cangkir teh hangat. Sementara sebuah kotak besi tua yang semalam kulihat di gudang kini tergeletak di hadapan kami. Bu Meli mempersilahkanku duduk, tetapi ia sendiri tampak gelisah. Jemarinya terus memainkan ujung sapu tangan seolah sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama bertahun-tahun dipendam sendirian. Beberapa saat, suasana hanya diisi suara hujan yang masih turun rintik-rintik di luar rumah. Akhirnya Bu Meli membuka kotak besi itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto lama, surat-surat yang mulai menguning, dan sebuah buku kecil yang sudah kusam. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, "Arga, selama ini semua orang mengira hidup ibu baik-baik saja. Mereka melihat ibu sebagai pemilik kontrakan yang tidak pernah kekurangan, padahal kenyataannya jauh berbeda." Aku memilih diam, membiarkannya melanjutkan cerita. Ternyata beberapa tahun sebelum aku tinggal di sana, suami Bu Meli meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja. Sejak saat itu, seluruh tanggung jawab keluarga berada di pundaknya. Rumah yang sekarang berdiri kokoh sebenarnya hampir disita bank karena digunakan sebagai jaminan pinjaman untuk usaha mendiang suaminya yang bangkrut. Demi mempertahankan rumah itu, Bu Meli menjual hampir semua harta yang dimiliki dan membangun beberapa petak kontrakan agar memiliki penghasilan tetap. Sedikit demi sedikit, utang berhasil dilunasi, tetapi ada satu masalah yang tak pernah benar-benar selesai. Ia menyerahkan sebuah surat kepadaku. Surat itu berasal dari seorang pengacara yang menjelaskan adanya sengketa tanah dengan seorang kerabat jauh. Menurut surat tersebut, sebagian tanah tempat kontrakan berdiri sedang diperebutkan dan jika Bu Meli kalah di pengadilan, seluruh bangunan di belakang rumah bisa saja dibongkar. Aku membaca isi surat itu dengan seksama. Tanggalnya ternyata baru beberapa minggu yang lalu. "Kenapa ibu tidak menceritakan ini kepada penghuni kontrakan?" tanyaku. Bu Meli tersenyum pahit. "Untuk apa? Mereka semua sedang mencari nafkah. Ibu tidak ingin membuat mereka khawatir sebelum semuanya jelas." Ia lalu membuka amplop yang semalam dipeluk erat. Isinya bukan uang ataupun surat wasiat seperti yang kubayangkan, melainkan beberapa foto lama. Dalam salah satu foto tampak seorang anak laki-laki yang tersenyum di depan rumah sederhana bersama seorang perempuan muda yang ternyata adalah Bu Meli ketika masih berusia sekitar 20 tahun. Yang membuatku terkejut adalah rumah dalam foto itu sangat mirip dengan rumah tua milik ibuku di kampung. Aku sempat mengira hanya kebetulan. Tetapi semakin lama ku amati, bentuk teras, pohon mangga di halaman, hingga sumur di samping rumah terlihat begitu sama. "Ibu ingin bertanya sesuatu," ucap Bu Meli pelan. "Nama almarhum ayahmu siapa?" Aku menyebutkan nama ayahku. Seketika wajah Bu Meli berubah. Ia memejamkan mata beberapa saat seolah berusaha menahan emosi. "Tidak mungkin," gumamnya lirih. Aku mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar sengketa tanah. Bu Meli lalu menunjukkan sebuah surat lain yang ditulis tangan puluhan tahun lalu. Surat itu berisi ucapan terima kasih dari seseorang kepada mendiang suaminya karena pernah menyelamatkan sebuah keluarga dari kebangkrutan. Di bagian bawah surat terdapat tanda tangan yang sangat kukenal. Itu adalah nama ayahku. Aku terpaku. Selama hidup, ayahku tidak pernah bercerita memiliki hubungan dengan keluarga Bu Meli. Bahkan aku baru pertama kali mendengar nama suaminya malam itu. "Ayahmu adalah orang terakhir yang bertemu dengan suami ibu sebelum kecelakaan itu terjadi," kata Bu Meli dengan suara bergetar. "Bukan karena mereka bermusuhan, justru mereka sahabat dekat." Jantungku berdetak lebih cepat. Semua cerita yang kukenal tentang ayahku selama ini terasa mulai berubah.
Bu Meli kemudian menjelaskan bahwa setelah kecelakaan tersebut, hubungan kedua keluarga terputus. Ayahku beberapa kali mencoba menghubungi Bu Meli. Tetapi saat itu ia memilih menghilang karena merasa tidak sanggup menghadapi siapapun. Waktu terus berlalu hingga akhirnya mereka benar-benar kehilangan kontak. Aku semakin bingung ketika Bu Meli mengeluarkan sebuah buku catatan milik almarhum suaminya. Di salah satu halaman tertulis jelas nama ayahku disertai kalimat, "Jika suatu hari aku tidak ada, titipkan amanah ini kepada sahabatku. Jangan biarkan rumah ini jatuh ke tangan orang yang salah." Bu Meli mengaku tidak pernah memahami maksud tulisan itu hingga beberapa minggu terakhir. Ketika sengketa tanah kembali muncul, ia yakin suaminya meninggalkan petunjuk yang belum berhasil dipecahkan. "Ibu sudah terlalu tua untuk menghadapi semua ini sendirian," katanya sambil menatapku. "Ibu tidak meminta uang ataupun balasan apapun. Ibu hanya ingin kamu membantu mencari tahu mengapa ayahmu dan suami ibu sama-sama menyimpan rahasia yang tidak pernah mereka ceritakan kepada keluarga." Permintaan itu membuatku terdiam cukup lama. Di satu sisi, aku ingin menolak karena tidak ingin terseret ke dalam urusan yang rumit. Namun di sisi lain, nama ayahku sudah terlanjur disebut, dan rasa penasaranku semakin besar. Akhirnya aku mengangguk pelan. "Baik, Bu, saya akan membantu semampu saya." Wajah Bu Meli tampak sedikit lega, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah halaman depan. Kami sama-sama menoleh ke jendela. Sebuah batu berukuran cukup besar tergeletak di teras rumah. Sementara kaca jendela depan retak akibat lemparan tersebut. Di batu itu terikat secarik kertas bertuliskan dengan tinta merah. "Berhenti mencari masa lalu jika masih ingin mempertahankan rumah ini." Aku dan Bu Meli saling berpandangan. Kini kami sadar bahwa rahasia yang selama ini terkubur ternyata bukan hanya sekedar kenangan lama. Ada seseorang yang masih mengawasinya hingga hari ini. Dan orang itu jelas tidak ingin kebenaran terungkap. Setelah kejadian pelemparan batu itu, suasana kontrakan berubah jauh lebih sunyi dari biasanya. Kabar tentang kaca rumah Bu Meli yang pecah memang belum diketahui para penghuni lain karena ia sengaja membersihkannya sebelum matahari terbit. Hanya aku yang mengetahui ancaman tersebut. Meski semalaman hampir tidak tidur, aku tetap bekerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, sepanjang hari pikiranku terus dipenuhi pertanyaan, siapa yang melempar batu itu? Mengapa seseorang begitu takut jika masa lalu Bu Meli terungkap? Dan apa hubungan semua itu dengan almarhum ayahku? Sepulang kerja, aku langsung menuju rumah Bu Meli. Kali ini wajahnya terlihat lebih tenang. Ia sudah menyiapkan beberapa map berisi dokumen lama yang berhasil ditemukan di dalam lemari peninggalan mendiang suaminya. Kami mulai memeriksa satu persatu. Di antara tumpukan kwitansi, surat jual beli, dan catatan usaha, kami menemukan sebuah denah tanah yang berbeda dengan sertifikat yang dimiliki Bu Meli sekarang. Pada bagian belakang denah terdapat tulisan tangan yang hampir memudar. "Simpan salinan ini. Jangan percaya siapapun yang memaksa menjual tanah sebelum semua ahli waris bisa berkumpul." Tulisan itu ditandatangani oleh seorang notaris yang sudah lama meninggal. Aku membandingkan denah tersebut dengan sertifikat yang dimiliki Bu Meli. Ada satu perbedaan mencolok. Luas tanah pada denah lama ternyata lebih besar daripada yang tercantum dalam sertifikat terbaru. Artinya, kemungkinan pernah terjadi perubahan data yang tidak diketahui Bu Meli. Kami memutuskan menemui seorang notaris senior yang pernah bekerja bersama notaris tersebut puluhan tahun lalu. Setelah melihat dokumen-dokumen itu, ia tampak terkejut. Ia menjelaskan bahwa dahulu pernah ada sengketa kecil mengenai batas tanah. Tetapi penyelesaiannya tidak pernah tuntas karena salah satu pihak meninggal dunia. Ia juga mengingat nama ayahku. Menurutnya, ayahku pernah menjadi saksi ketika proses pengukuran ulang dilakukan. Saat itulah aku mulai memahami mengapa nama ayahku muncul di berbagai dokumen. Ia bukan pemilik tanah, melainkan saksi yang mengetahui keadaan sebenarnya. Sang notaris menyarankan kami mengajukan salinan arsip lama ke kantor pertanahan. Prosesnya memakan waktu beberapa hari. Selama menunggu, ancaman kembali datang. Suatu malam, seseorang menyelipkan surat tanpa nama di bawah pintu rumah Bu Meli. Isinya singkat, "Terima uangnya dan hentikan semuanya. Kalau tidak, kalian akan kehilangan lebih dari sekedar rumah." Bu Meli sempat ketakutan. Ia bahkan berpikir untuk menyerah dan menjual seluruh tanahnya dengan harga murah agar masalah segera selesai. Aku mencoba menenangkannya. "Kalau memang ibu berada di pihak yang benar, jangan menyerah hanya karena ancaman," kataku. Kalimat itu membuatnya kembali menguatkan hati. Beberapa hari kemudian, hasil pencarian arsip akhirnya keluar. Dugaan kami benar.
Sertifikat yang digunakan untuk menggugat Bu Meli ternyata dibuat berdasarkan data yang sudah diperbarui secara sepihak bertahun-tahun lalu. Arsip lama menunjukkan bahwa batas tanah yang asli sesuai dengan denah peninggalan suaminya. Dokumen itu menjadi bukti penting untuk dibawa ke persidangan. Beberapa hari kemudian, hasil pencarian arsip akhirnya keluar. Dugaan kami benar. Sertifikat yang digunakan untuk menggugat Bu Meli ternyata dibuat berdasarkan data yang sudah diperbarui secara sepihak bertahun-tahun lalu. Arsip lama menunjukkan bahwa batas tanah yang asli sesuai dengan denah peninggalan suaminya. Dokumen itu menjadi bukti penting untuk dibawa ke persidangan. Setelah melalui beberapa kali sidang, hakim akhirnya memutuskan bahwa hak kepemilikan Bu Meli tetap sah dan gugatan pihak lawan ditolak karena bukti yang diajukan tidak sesuai dengan arsip resmi. Mendengar putusan itu, Bu Meli menangis haru. Beban yang dipikulnya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Seusai sidang, salah seorang kerabat yang sebelumnya diam menghampiri Bu Meli. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mengakui bahwa konflik itu sebenarnya dipicu oleh keserakahan beberapa anggota keluarga yang ingin menguasai tanah tersebut. Ancaman-ancaman yang kami terima selama ini memang bertujuan agar Bu Meli menyerah sebelum perkara masuk ke pengadilan. Pengakuan itu membuat semuanya menjadi jelas. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di kontrakan kembali normal. Para penghuni tidak lagi dihantui isu penggusuran. Bu Meli bahkan memutuskan memperbaiki beberapa bangunan yang sudah mulai rusak agar semua penghuni merasa lebih nyaman. Suatu sore, ia memanggilku ke rumahnya. Di atas meja telah tersedia secangkir kopi dan sebuah map berwarna biru. "Arga," katanya sambil tersenyum. "Ibu ingin mengucapkan terima kasih. Kalau malam itu kamu tidak membuka pintu dan bersedia membantu memperbaiki listrik, mungkin ibu tidak akan pernah menemukan kembali semua dokumen ini. Bisa jadi rumah ini sudah lama berpindah tangan." Aku hanya tersenyum. Bagiku, semua yang terjadi berawal dari niat sederhana untuk membantu seseorang yang sedang kesulitan. Bu Meli lalu menyerahkan sebuah surat yang ternyata ditulis oleh almarhum ayahku bertahun-tahun silam. Dalam surat itu, ayahku menulis bahwa persahabatan sejati tidak diukur dari seberapa sering bertemu, melainkan dari keberanian menjaga amanah ketika sahabat sudah tiada. Ia juga berharap suatu hari nanti kedua keluarga dapat kembali saling mengenal tanpa dibayangi kesalahpahaman masa lalu. Membaca surat itu membuat mataku berkaca-kaca. Selama ini aku hanya mengenal ayah sebagai sosok pekerja keras. Tetapi kini aku mengetahui bahwa ia juga pernah menjadi sahabat yang setia hingga akhir hayat. Sejak hari itu hubungan kami berubah. Bu Meli tidak lagi menganggapku sekedar penghuni kontrakan. Ia memperlakukanku seperti keluarga sendiri. Aku pun sering membantunya mengurus perbaikan bangunan dan berbagai keperluan administrasi. Kehidupan yang dulu terasa berat perlahan menjadi lebih ringan karena kami saling mendukung. Dari semua peristiwa itu, aku belajar bahwa satu ketukan pintu di tengah malam bisa menjadi awal dari perjalanan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Aku mengira malam itu hanya akan membantu memperbaiki listrik di rumah Bu Meli. Tetapi ternyata aku justru menemukan sepotong kisah masa lalu yang menghubungkan keluargaku dengan keluarganya, menyelamatkan rumah yang hampir hilang, sekaligus membuktikan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus seringkali kembali dalam bentuk yang tidak pernah diduga. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun dan suara tetesan air terdengar di atap kontrakan, aku selalu teringat malam ketika Bu Meli mengetuk pintu kamarku. Malam yang mengubah jalan hidup kami berdua dan mengajarkan bahwa keberanian untuk menolong orang lain dapat membuka jalan menuju kebenaran yang selama bertahun-tahun tersembunyi.